Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yang saya hormati Ketua Harian Polda Pramuka Jawa Barat bersama para pimpinan. Juga hari ini bersama kita semua Ketua Kuarcat dari 27 Kota Kabupaten. Hari ini bersama kita semua Badan Kelengkapan, Andalan, dan juga organisasi pendukung, termasuk Ketua DKD, Ketua DKC, seluruh Jawa Barat. Pada hari ini izinkan saya untuk menyatakan pernyataan sikap Warti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat atas dikeluarkannya Permendikbudristek RI nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Warti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat menolak atas dikeluarkannya Permendikbudristek RI nomor 12 tahun 2024 bab 5 ketentuan penutup pasal 34 yang memuat pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penolakan ini didasarkan pada satu, sejarah panjang gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak 1912 yang kemudian semakin dikokohkan dengan instruksi Presiden Soekarno pada tahun 1961 yang melebur lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu organisasi kepanduan yaitu Gerakan Pramuka. Yang kedua, Gerakan Pramuka memuat hal yang sejalan dengan karakter pelajar Pancasila sesuai dengan harapan pemerintah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan kepramukaan ini fokus pada pendidikan karakter melalui pengalaman langsung yang lengkap, sehingga gerakan pramuka merupakan gerakan yang sangat tepat sebagai bekal generasi muda menghadapi tantangan zaman yang berubah dari masa ke masa. Tiga, atas dasar hal tersebut, kami merekomendasikan bahwa kegiatan kepramukaan harus tetap menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah dengan berbagai penyempurnaannya. Adapun prinsip suka dan rela sebagai ruh pada gerakan pramuka tetap bisa dilaksanakan pada kurikulum merdeka dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk memilih latihan kepramukaan yang sesuai minat mereka, baik dalam model blok, aktualisasi, maupun reguler. Demikian pernyataan sikap kami terkait dengan terbitnya Permendikbud Ristek RI nomor 12 tahun 2024. Dengan harapan peraturan menteri tersebut dapat ditinjau ulang. Bandung, 1 April 2024, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, tertanda Ketua. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Demikian pernyataan kami. Bentuknya mungkin berupa penolakan karena kami berharap kami bisa didengar begitu. Ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi catatan bahwa dalam perjalanan kami untuk mendidik anak bangsa melalui pramuka, kami melihat bahwa yang paling penting adalah bagi generasi kita keseimbangan. Keseimbangan itu tidak hanya bagaimana mereka melek secara intelektual, tetapi ada keseimbangan lain. Di antaranya adalah physical quotient, bahwa mereka harus menjadi anak-anak yang sehat secara fisik, cukup secara gizi, kemudian mereka juga sehat, maka mereka harus berolahraga begitu. Yang kedua tadi intelektual, bahwa ini sangat eh, selalu menjadi tujuan utama dari pendidikan kita, padahal sesungguhnya tidak hanya itu yang kita perlukan. Literasi penting, bagaimana kita belajar matematika, kita belajar bahasa dan lain sebagainya itu adalah penting. Tapi kecakapan hidup adalah juga kunci. Maka selain intelektual quotient, kita juga membutuhkan emosional quotient. Bagaimana anak-anak muda kita harus belajar mereka memahami kondisi yang ada, bagaimana mereka berempati, bagaimana kemudian mereka memiliki sopan santun, bagaimana mereka memiliki etika dan sebagainya. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dan yang keempat adalah spiritual quotient, bagaimana mereka cinta kepada ajaran agama yang mereka miliki, mereka
paham bagaimana mereka harus beribadah kepada Sang Pemilik alam semesta. Seperti itu. Jadi kami kira kecakapan hidup adalah kunci yang selama ini menjadi dasar mengapa pendidikan karakter itu harus dilakukan di tengah masyarakat. Nah, kami agak khawatir begitu ketika kecakapan hidup ini kemudian tidak menjadi satu hal yang wajib, maka anak-anak kita tidak ada dasar yang cukup kokoh. Saya melihat bahwa perjalanan panjang kami, khususnya bagaimana fenomena yang terjadi saat ini, yang paling penting adalah pembiasaan baik. Nah, pembiasaan baik dan keteladanan ini yang kami kemudian terapkan kepada para peserta didik. Bagaimana mereka bisa dekat dengan alam, bagaimana mereka belajar berempati kepada orang-orang di sekeliling mereka, kepada kejadian-kejadian itulah kenapa hadir Pramuka Peduli. Kemudian juga mereka belajar kesetiakawanan sosial. Ini juga menjadi satu hal yang penting dan mungkin tidak bisa mereka dapatkan dari hanya mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Oleh karenanya, kami berharap bahwa hal ini menjadi perhatian, khususnya pemerintah pusat begitu ya, terkait dengan bagaimana agar sesungguhnya kegiatan kepramukaan ini tetap bisa dilaksanakan menjadi sebuah kewajiban begitu. Adapun hal-hal lain tadi sudah tertera, sudah kami sampaikan juga, hal-hal lain terkait dengan penyesuaian, penyempurnaan itu sangat terbuka sekali. Kami siap untuk melakukan penyempurnaannya. Tapi juga sangat disayangkan ketika tadi dari yang kami baca, gitu yang kami dapatkan informasinya bahwa pramuka ini sudah tidak wajib lagi, ada perubahan kata di situ. Tidak wajib, dikatakan wajib, tapi wajib ada begitu. Artinya dia akan menjadi pilihan. Oleh karenanya kami mohon kepada pemerintah untuk meninjau ulang. Terima kasih.